Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi kesempatan kepada kita semua untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar. Insya Allah kalau kita ikhlas, kita dapat ilmu yang bermanfaat. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan tentang bangun ruang sisi lengkung, materi tabung. Materi tabung, tujuan dari kita mempelajari tabung itu apa? Kita lihat di sini tujuannya. Yang pertama, dapat menyebutkan unsur-unsur tabung yang meliputi jari-jari, diameter, tinggi, sisi, alas. Dapat mendefinisikan tabung, dapat membuat jaring-jaring tabung, dapat menyebutkan contoh yang menyerupai tabung dalam kehidupan sehari-hari, dapat memperoleh cara menurunkan rumus untuk luas selimut tabung, kemudian dapat menghitung luas selimut tabung, dapat menghitung luas permukaan tabung, dapat menghitung volume tabung, dan seterusnya. Sekarang kita mulai dari definisi tabung. Apa sih tabung itu? Tabung adalah bangun ruang 3 dimensi yang mempunyai tutup dan alas yang berbentuk lingkaran dengan memiliki ukuran yang sama dan diselimuti oleh sebuah persegi panjang. Kemudian sifat-sifat dari tabung. Tabung itu memiliki 3 sisi. Kita lihat di sini, tabung meliputi 3 buah sisi. Ini tabung kalau kita buka jaring-jaringnya seperti ini. 3 sisi itu apa? 1 adalah berbentuk persegi panjang dan 2 lingkaran. Tidak memiliki rusuk, tidak memiliki bidang diagonal, tidak memiliki diagonal bidang. Tabung memiliki sisi alas serta sisi atas yang berhadapan dan kongruen, berarti sama. Atas dan alas berarti alas dan tutupnya itu berbentuk lingkaran. Tinggi tabung merupakan jarak titik pusat bidang lingkaran atas dan titik pusat bidang lingkaran alas. Kemudian bidang tegak tabung berwujud lengkungan yang disebut sebagai selimut tabung. Jaring-jaring tabung berwujud 2 buah lingkaran serta 1 persegi panjang. Bisa dimengerti ya. Kemudian ini ada definisinya. Atas itu tutup, bawah itu alas, kemudian yang lengkung ada selimut, ada jari-jari, ada diameter alas. Sekarang kita paham ini. Kalau kita buka, berarti sini kita konsentrasi di sini. Nah, ini adalah selimut tabung berbentuk persegi panjang. Ini merupakan panjang dari persegi panjang. Panjangnya sama dengan keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah 2pi. Ini keliling lingkaran 2πr maksudnya. Keliling 2πr. Sehingga jika tingginya itu T, maka luas selimut tabung sama dengan panjang kali lebar, sama dengan 2πr dikalikan dengan T, ditulis 2πrt. Ini adalah luas selimut tabung. Perhatikan, kita langsung langkah selanjutnya. Berdasarkan gambar di atas tadi, ya, berarti berdasarkan gambar ini, panjang kali lebar, seperti tadi ya, panjang kali lebar, panjangnya adalah keliling alas, berarti tadi kan 2πr kali T sama dengan 2πrt. Sekarang berapakah luas seluruh sisi tabung? 2 kali luas alas, karena ini ada 2
Ini kan sama persis, berarti saya tulis 2 kali luas alas ditambah luas selimut tabung sama dengan 2. Luas alas berarti pi R kuadrat ditambah luas selimut tabung tadi adalah 2 pi RT. Kita lihat masing-masing ini ada sama, pi-nya sama, di sini ada R, maka kita tulis 2 pi R, R yang depan lebih 1 ditambah dengan T. Ini adalah luas selimut tabung. Sekarang kalau volume, luas alas, alasnya berarti lingkaran, berarti pi R kuadrat kali T. Ini adalah luas volume tabung. Eleng-eleng ya. Sekarang suatu tabung punya jari-jari alas 5 cm dan tinggi 20. Pi digunakan 3,14 karena tidak kelipatan 7 untuk jari-jarinya. Berapakah luas selimut tabung? Perhatikan di sini. Diketahui tabung jari-jari sekian, pi-nya sekian. Berapakah luas selimut tabung? 2 pi RT. 2 kali 3,14 kali 2 kali ini sama dengan 10 kali 20, 200 kali ini berarti 625. Berapakah luas permukaan tabung? 2 pi R, R plus T. Ya, dipahami hitungannya. Sangat mudah kan? Pelajaran SD itu kan sudah pernah ini. Kemudian yang kedua, sebuah tabung tanpa tutup. Di sini ada jebakannya, tanpa tutup. Tabungnya tanpa tutup. Kalau tanpa tutup nanti kalau mencari jari-jari mudah biasa. Luas permukaan tabung berarti luas permukaan tabung konsentrasinya tadi. Nanti kamu ya cuma ini. Ya. Kita mulai dari A. Berapakah jari-jari alasnya? Diketahui luas selimut tabung 880. Luas selimut tabung ada 2 pi RT 880. 22 per 7, jari-jarinya belum ada, tingginya 10, 880. Ini saya coret dengan ini dulu, sehingga ini 44 per 7 kali R sama dengan 88. R sama dengan 88 kali dipindah ruas jadi kali dibalik 7 per 44. Ini saya coret dengan ini, 1 ini 2, sehingga sini adalah 14 cm jari-jarinya. Sekarang berapakah luas permukaan? Luas tabung tanpa tutup. Tabung tanpa tutup berarti luas alas ditambah luas selimut tabung. Luas alas berarti pi R kuadrat ditambah 2 pi RT. Boleh kamu gunakan langsung, boleh ini, tapi pi-nya saya hilangkan dulu. Oke, ini aja lah supaya kamu tidak bingung. Jarinya 14 ditambah 22 per 7, jari-jarinya 11, tingginya 10. Ini saya coret dengan ini 2, ini sama ini 2, ini sama dengan 44 kali 14 ditambah ini berapa ini? 4880. Kamu hitungkan 44 kali 14 berarti 16 per 1 5 56, sehingga adalah 616 ditambah 880 6914 jawabannya ya, tanpa tutup. Kemudian nomor 3, berapakah luas selimut tabung? Tabungnya ada tutupnya, bisa ya. Kalau kita dalam bentuk pi yang diinginkan tadi, tinggal ganti aja luas selimut tabung pi 2 pi RT 2 pi. Ingat, pi nya tidak usah diganti karena yang diinginkan dalam pi. Jari-jarinya 7, T nya 12, berarti tinggal ini ya, 7 kali 2 kali ini. Kita hitung di sini ya, berarti 24 kali 7 8 ini berdua
14 tambah 2 6. 168 pi cm persegi. Kemudian kalau yang B, luas tabung sama dengan 2 pi R plus T. 2 pi R nya diketahui 7 plus tingginya 12, berarti 14 pi kali 19. Kita hitung 14 kali 19, 6 per 3 7 9 1 6 6 2, berarti 266, tapi dalam bentuk pi cm persegi. Bisa ya. Sekarang kalau dalam bentuk tidak pi, ya tinggal ganti pi nya. Yang A, luas selimut, seandainya di sini tidak dalam bentuk pi, berarti luas selimut tabung sama dengan 2 pi RT. 22 per 7, karena kelipatan 7 jari-jarinya 12. Jadi gini kan, 44 kali 12. Agak gampang aja, 84. Jadi 8 2 5 5 2 8 cm persegi. Ini tuh senilai dengan 168 pi ya di sini. Saya ulangi, 528 cm persegi itu senilai dengan di sini 168 pi. Yang B bisa kamu cari sendiri ya. Silakan yang B dicari sendiri, dihitung sendiri. Nah, kemudian nomor 4, soal nomor 4, berapakah luas karton yang dipergunakan, yang diperlukan untuk membuat tabung tertutup jika tingginya 20, luas alasnya 616. Dilihat di sini tingginya sudah ada, yang belum kan R nya. R nya dicari dulu dari mana, dari luas alas 616. Luas alas rumusnya apa? Pi R kuadrat sama dengan 616. Pi nya kita gunakan berapa ini? 616 kita gunakan 22 per 7 lah misalkan, 616. R kuadrat sama dengan 616 dikali dibalik 7 per 22. Bisa coret, bisa dipahami ya. Kita lihat di situ, berarti kalau kita hitung hasilnya adalah 28 ya. 1 ini 28. R sama dengan akar 28 kali 7. Ini tidak usah kamu hitung, kamu jabarkan aja. 28 itu berarti 4 kali 7 kali 7 lagi. Ini kan dapat 2. Ini dengan ini dapat 7, sehingga hasilnya 14 cm. Ini adalah jari-jarinya. Kalau jari-jarinya sudah ketemu, kamu bisa menghitung luas tabung atau luas permukaan tabung. Luas karton sama dengan luas tabung, sama dengan apa rumusnya? 2 pi R plus T sama dengan 22 per 7, jari-jarinya 14 ditambah 20. Ini kita coret dengan ini, dapat 2, 4 berarti 88 kali 34. Kita hitung lagi, 34 kali 88, 23, 24 tambah 3, 27, 279, 2. Jadi hasilnya adalah 2992 cm
persegi. Tolong dikoreksi seandainya ada kesalahan hitung dari saya. Kemudian nomor 5. Perhatikan nomor 5. Diketahui dua tabung mempunyai diameter alas yang sama. Jika perbandingan luas selimut tabung pertama dan selimut tabung yang kedua ada 3:2. Hitunglah berapakah perbandingan dia. Tidak sulit, ini mudah. Kesimpulannya apa? Diameter D1 sama dengan D2. Berarti kan R1 sama dengan R2. Ini tabung 1, kemudian ini adalah tabung kedua. Diketahui apa? Luas selimut tabung. Luas selimut tabung 1 dibanding luas selimut tabung 2. Diketahui 3:2. Luas selimut tabung berarti kan luas selimut tabung. Ingat 2 pi RT per 2 pi RT. Karena tabung 1 T1, ini T2 sama dengan ini beri R1 R2. Karena R1 sama dengan R2, maka ini habis. Ini juga sama habis. Tinggal T1 banding T2. Sehingga kesimpulannya T1 banding T2 sama dengan 3/2. Kita tulis T1 banding T2 sama dengan 3/2. Ini jawabannya. Lanjut, nomor 6. Sebuah tabung jari-jarinya 3,5. R sama dengan 3,5. Kira-kira dibuat ada angka 7 bisa enggak? 3,5 kan bisa ditulis 7/2. Sehingga nanti Pi-nya cenderung kita pakai 22/7. Berapakah luas selimutnya? Luas selimut tabung 2 pi RT. 2 kali 22/7, jari-jarinya 7/2, tingginya 10. Wah, enak aja ini dicoret sehingga hasilnya 220 cm persegi. Nah, begitu ya. Sekarang soal nomor 7. Perhatikan di sini, seandainya kita punya tandon air berbentuk tabung dalam keadaan kosong. Tandon air berbentuk tabung ya, dalam keadaan kosong. Jari-jarinya 1 meter, di sini 1 meter, tingginya 1,2 meter. Tabung ini diisi air ya, diisi air. Ini misalkan keran ya, ini diisi air sampai penuh dengan debit. Debit itu berarti kecepatan air mengalir 628 liter per menit. Maksudnya 1 menit itu dapat mengalirkan air sebanyak 628 liter. Kita pahami di sini liter. Liter itu sama dengan dm pangkat 3. Berarti nanti tingginya ini harus kamu rubah 1,2 meter, harus kamu rubah dm, berarti 12 dm. Jari-jarinya 1 meter, harus kamu rubah jadi 10 dm. Baru kamu gunakan mencari volume. Kenapa kita mencari volume? Karena di sini debit itu berarti volume dibagi waktu ya. Debit itu volume dibagi waktu, berarti kita mencari volume. Volume apa? Volume tandon, karena di sini yang kita isi adalah tandon air. Berarti volume tandon. Tandon berarti bentuknya tabung. Pi R kuadrat T. Kita pakai 3,14.
jari-jarinya 10 kuadrat, tingginya 12. Kalau kita hitung 100 kali berarti 314. 12 saya gunakan 2 kali 6 supaya ada angka yang bisa kita coret ke sini ya. Berarti hasilnya adalah 628 kali 6 liter. Kamu selesaikan juga boleh, hasilnya berapa boleh, tapi saya hentikan seperti ini aja karena ada angka yang sama, 628 kali 6. Sekarang D sama dengan V per W. Kalau diketahui 628 liter itu butuh waktu 1 menit. Sekarang kalau volumenya itu 628 kali 6 liter, ingat di sini ya, ini volume dari sini. Kalau volumenya sekian, berapa waktu yang kita butuhkan? Berarti perbandingan senilai T sama dengan, atau langsung kamu gunakan perbandingan senilai. Perbandingan senilai itu bagaimana caranya? Tinggal gini aja, I sama dengan ini. Berarti kalikan T sama dengan 628 kali 6 per 628 kali 1 menit. Enak kan? Sama. Berapa hasilnya? 6 menit. Nah, ini jawabannya. Jadi waktunya hanya butuh waktu 6 menit ini ya. Bisa ya dipahami. Jadi materi kelas 8 terpakai perbandingan senilai, kelas 1 bahkan ya, kelas 1 atau kelas 7. Demikian yang bisa saya terangkan. Untuk lebih menarik lagi akan saya sertakan bagian yang kedua. Namun sebelum kita tutup, kalian saya kasih soal latihan sebagai apa itu, mengasah otak kalian supaya tidak tumpul dalam perhitungan. Ada 10 soal. Ini soal yang pertama ya, soal yang pertama, perhatikan ini. Soal pertama, kedua, ketiga. Soal 4, 5. Soal 6, 7, 8, 9, 10. Itu ya, ada 10 soal. Saya ulangi dari pertama. Ini soal pertama, mencari luas selimut tabung. Yang kedua, diketahui luas selimut tabung. Dari selanjutnya itu ya, ditanyakan luas permukaan tabung, volume tabung dengan diameter sekian dan tinggi sekian, dan biasanya adalah berarti ditanyakan apa? Volume. Nomor 4, sebuah kerucut diameternya sekian, tingginya sekian. Cari volume kerucut. Oh, ini kerucut. Maaf ya, kerucut belum ya. Saya ulangi. Hanya 1, 2, 3 ya. Kerucut belum, tapi kalau kalian sudah paham silakan kamu buka tentang kerucut, silakan. Nah, ini kebablasan saya ya. Ini bola, ini nomor 6 belum bola. Nomor 7 ini tabung. Tadi sudah, yang benar tabung kalian sudah bisa nomor 7 ya. Nomor 7 ini bisa, ini nanti ya, karena bola nanti. Nomor 9 kerucut juga belum, ini ya, ini nanti, ini belum, tapi kalian coba boleh. Nomor 10 bola, ini juga belum. Tunggu pertemuan selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.